zaman sekarang banyak orang yang pandai bicara, luar biasa dalam bicara. Namun entah bagaimana hasilnya, biasanya merugikan. Maka hati-hati. Namun entah bagaimana hasilnya, cuma dirinya sendiri, dia membicarakan tentang kesenangan dirinya sendiri, yang akhirnya mendapatkan sesuatu yang terluapkan emosinya. Di dalam pembicaraan dia itu senang berbicara. Pada intinya dalam bait ke-13 ini menceritakan orang yang senang berbicara, emosinya tersampaikan, tapi yang dibicarakan adalah sesuatu yang tidak ada artinya. Akeh wong kang sugih wuwis, banyak orang yang pandai bicara, tapi ternyata bicaranya adalah nol besar. Untuk yang ke-14, aja wong bisa tutur ngomongno ingsun pribadi, aja kang amemeda angrasa pinter pribadi, iku setan nunjang tanpa testi pun parei. Aja wong bisa tutur, dia tidak mau dikalahkan. Jadi tadi kaitannya dengan bait ke-13, dia tidak mau dikalahkan. Ojo wong bisa tutur, ojo wong bisa tutur. Jangan ada orang yang bisa berbicara ngomongno ingsun pribadi kecuali aku sendiri. Jadi dia ingin menyombongkan diri, sandai bicara. Ojo ono kang amemodo, jangan ada yang menyamai saya. Angroso pinter pribadi, merasa dia pandai sendiri. Iku setan nunjang, itu merupakan pribadi gambaran setan. Tanpa pantas dipun parei itu didekati, dan itu semuanya tidak pantas untuk didekati. Dia hanya berbicara untuk menyombongkan diri. 15. Sikakno den kaya su, yen wong kang mangkono ugi kahwen open ora layak, yen sira sandingan linggih nora wurung katularan becik singki rono ugi. Orang-orang seperti tadi digambarkan di dalam bait ke-15 oleh Ingkang Sinun Sunan Pakubono keempat. Itu merupakan watak anjing, asu anjing. Usirlah seperti anjing. Jika ada orang yang demikian itu, menyombongkan diri, benar sendiri, terpuaskan diri dalam bicara, ditegur saapa dengan sopan apapun, dengan sapaan apapun, dia tidak akan peduli, maka tidak pantas untuk ditegur. Jika kamu duduk berdampingan, nanti kamu pun juga akan tertular. Sebaiknya jauhilah. Sebab apa? Orang-orang yang pandai bicara, bicaranya manis. Dia merasa pintar sendiri, tidak ada orang yang memadai, dan kamu dianggap bodoh. Untuk itu jauhilah orang seperti ini. Untuk nanti kamu juga akan tertular. Ini bait yang ke-16, foto ingkang kaping 16, serat ulang dari tembang Kinanti. Pomo-pomo wekas ingsun mringkang maca layang iki. Pomo-pomo wekas ingsun.
Ini adalah harapanku yang membaca tembang ini. Lair batin den istokno, secara lahir batin laksanakanlah. Saunine layang iki, ingat dalam serat ini tolong lakukan. Lanten bekti mring wong tua, dan kamu hai anak muda, berbaktilah kamu pada orang tua. Ing lahir rapto ing batin, secara lahir dan batin. Sungguh ingatlah pesanku, anak muda. Jadi bait yang ke-16 merupakan bait yang terakhir saudara para pemirsa TV yang berbahagia. Pomo-pomo bekas ingsun, ingat-ingatlah, ini pesanku. Mring kang moco layang iki yang membaca tadi serat Sentini, serat Kinandi, dari bait yang pertama sampai bait yang ke-16 ini. Lahir batin den istokno, laksanakanlah secara lahir batin, sungguh-sungguh. Saunine layang iki, yang apa yang berbunyi tadi? Bahwa orang muda itu kalau apa-apa yang didekati, orang muda itu biasanya cepat terpengaruh dan sebagainya. Tolong, syair-syair dari bait yang pertama serat Kinandi sampai 16 ini tolong lakukan dengan baik-baik. Lanten bekti mring wong tua, dan harus dibarengi juga kamu harus berbakti kepada orang tua secara lahir dan batin. Ini pesan yang terkandung di dalam serat Kinandi. Ada 16 bait yang tertera di serat Ulangreh. Pesan-pesan beliau Samen Dalem Kang Sindun Kanjeng Sunan Pakubono keempat, Ratun Surakarta Diningrat, terhadap para putra-putrinya, pada para saudara-saudaranya, lebih ke bawah lagi kepada para abdi dalem, santono dalem yang semuanya ngedep atau menghadap pada Keraton Surakarta Diningrat pada waktu itu. Dan untuk sekarang hal semacam ini pun juga masih bisa kita gunakan sebagai patokan bahwa orang muda harus berhati-hati dalam bersikap. Siapa yang dihadapi, kita bisa melihat siapa yang kita hadapi, dan kita harus bisa menahan diri. Ulangan yang kalbu, kita harus mempertajam diri baik lahir maupun batin. Demikian saudara-saudara, para pemirsa TV yang kami hormati, isian dari serat Ulangreh tembang Kinandi yang terdiri dari 16 bait. Harapan kami sesuai dengan bait yang terakhir, bait 16, supaya bisa nanti dilaksanakan. Bagaimana seorang muda untuk menghadapi hidup ini? Belajar untuk mengenali rasa, dia harus mempertajam batinnya. Mempertajam batin dengan cara mengurangi makan dan tidur. Mengurangi, bukan menghilangkan. Mengurangi makan dan tidur. Harus bersikap waspada siapa yang dihadapi dalam pembicaraan. Yang baik dipakai, yang tidak baik hanya sebagai gambaran, pertimbangan untuk menjalani hidup ini secara baik. Dan selebihnya itu dari tembang-tembang yang ada dan Kulo maupun Kinandi, kita mesti akan melanjutkan lagi pada tembang yang namanya Gambuk, yang artinya sesuai, jumbo, dan nanti di dalam tembang ini mestinya akan berbicara juga tentang bagaimana kita berperilaku, sifat-sifat apa yang harus kita jauhi. Demikian para pemirsa TV yang berbahagia, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu.